Pemkot Surabaya canangkan program atasi sampah. 6 dapur makan bergizi gratis di Kabupaten Madiun siap beroperasi. Program peduli inflasi siswa SD tanam cabai. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Bondowoso. Saudara, evakuasi jasad pendaki yang jatuh ke jurang Gunung Saing Bondowoso diwarnai aksi pelarangan peliputan dan pengancaman terhadap para jurnalis oleh 2 oknum polisi. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Tapal Kuda meminta Polres Bondowoso memberi sanksi tegas kepada 2 pelaku yang dinilai arogan. Pak. Media mas. Media tidak ada dokumentasi. Evakuasi jasad pendaki yang jatuh ke jurang Gunung Saeng Bondowoso diwarnai aksi pelarangan terhadap wartawan yang meliput tanpa alasan yang jelas. Kedua pelaku diduga anggota Polres Bondowoso yang juga mengancam sejumlah wartawan yang meliput. Hal ini membuat wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Tapal Kuda melayangkan surat kepada Polres Bondowoso agar memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang telah bertindak arogan terhadap para wartawan. Kita sengaja naik ke atas memang. Harapannya ya tentu saja kita supaya dapat visual yang bagus, yang dramatis, dan dalam pemberitaan pun nantinya juga kita akan gambarkan bagaimana sulitnya tim SAR itu melakukan proses evakuasi. Nah, ketika sampai di satu titik itu, iring-iringan pembawa jenazah memang banyak waktu itu, cuman ada beberapa orang yang di barisan depan itu tiba-tiba menghalau kita ya, melarang kita ambil gambar. Saya sendiri sudah bilang, Pak kita media, tapi jawabannya dengan arogan mereka menjawab, kita tidak peduli media tidak ada dokumentasi. Dan itu diucapkan secara berulang-ulang. Sejumlah wartawan televisi melakukan konfirmasi kepada Polres Bondowoso, namun belum memberikan penjelasan karena menunggu konfirmasi dari Kapolres Bondowoso. Hernawan Mustika, Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur. Sebelumnya, tim SAR gabungan Polres Bondowoso dan Basarnas Kota Surabaya dibantu warga mengevakuasi jasad Fahrul Hidayatullah akibat jatuh ke jurang Gunung Saeng saat mendaki. Beratnya medan membuat proses evakuasi korban terkendala dan memakan waktu 3 hari. Jasad Fahrul Hidayatullah, pendaki yang tewas terjatuh ke jurang saat mendaki Gunung Saeng Bondowoso, dievakuasi tim gabungan. Proses evakuasi jasad Fahrul dilakukan selama 4 jam, diangkat dengan metode vertical rescue dari jurang sedalam 150 meter. Jasad korban asal desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember itu setelah tiba di posko pencarian di desa Sumberwaru, diangkat ambulans ke rumah sakit terdekat untuk menjalani proses autopsi. Untuk proses evakuasi ke posko kita secara estafet karena untuk menghemat tenaga teman-teman juga. Pak, tadi informasinya bambunya sempat patah ya Pak ya untuk mengangkut tandu itu Pak? Ya, karena medan ya terlalu sempit, kita butuh juga istilahnya konsentrasi penuh, jadi sempat hampir terguling, sempat patah juga Pak. Tindak lanjut sampai sore hari ini diserahkan kemana ini Pak jenazahnya? Langsung kita bawa ke rumah sakit.
Saudara, Pemkot Surabaya mencanangkan program mengatasi sampah, salah satunya dengan membersihkan sampah yang mencemari sungai atau kalimas. Saat momen peringatan Hari Bumi Sedunia, Pemkot juga mengaktifkan peran masyarakat dalam pemilahan sampah di 500 titik RW se-Surabaya. Program mengatasi sampah ini dilakukan Pemkot dengan mengerahkan tim gabungan dari PDAM Surya Sembada, Satgas Kebersihan di lingkungan Pemkot Surabaya, wartawan, komunitas nol sampah, potas, hingga mahasiswa pecinta alam dari sejumlah perguruan di Kota Pahlawan bekerja bakti membersihkan aliran Kalimas Surabaya. Bersamaan momen peringatan Hari Bumi, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Kalimas dari sampah agar tidak mencemari sungai. 93% air Kalimas menjadi bahan baku pembuatan air PDAM. Air sungai yang tercemar dan kotor berdampak proses pengolahannya sulit. Semoga dengan kebersihan yang ada di sepanjang sungai ini, maka ini bisa memberikan contoh teman-teman Pokja ini, teman-teman Potas bisa memberikan contoh bagaimana kita ini mencintai lingkungan. Dan insya Allah nanti kami dengan nol sampah, dengan Mas Wawan, juga dengan Potas, Pokjanya Kota Surabaya ini dengan teman-teman DLH dan bergerak dengan cepat, kami akan ada 500 titik RW yang akan ada pemilahan sampah mulai dari rumah. Karena hari ini sudah berjalan sekitar 50 RW. Pemkot Surabaya juga menggerakkan warga termasuk komunitas pecinta lingkungan dalam pemilahan sampah di 500 titik RW se-Surabaya. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya diinformasikan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya menemukan jutaan limbah popok dan pembalut mencemari Sungai Berantas. Karena itu masyarakat diedukasi untuk menggunakan popok dan pembalut yang bisa dipakai ulang agar limbah tersebut tidak semakin bertambah. Pemkot Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menggelar sosialisasi atasi limbah popok dan pembalut sekali pakai di Kampung Geblak di Jalan Jambangan, Surabaya. Peserta sosialisasi dilarang membuang limbah popok dan pembalut sembarangan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, ditemukan jutaan limbah popok dan pembalut sekali pakai banyak dibuang dan mencemari Sungai Berantas. Melalui sosialisasi dalam rangka peringatan Hari Bumi ini, masyarakat diharapkan menggunakan popok dan pembalut yang bisa dipakai ulang. DLH juga meminta perusahaan mengajak karyawannya menggunakan popok dan pembalut yang bisa dipakai ulang. Mengajak gerakan menggunakan popok dan pembalut yang pakai ulang. Terus edaran yang ketiga kepada perusahaan. Tadi yang disampaikan Pak Wali juga, kepada perusahaan inti dari surat edaran itu juga sama kepada seluruh karyawan-karyawannya untuk menggunakan popok pakai ulang gitu dan pembalut pakai ulang dan bisa berpartisipasi CSR-nya itu untuk membantu gerakan ini. Saudara, dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Madiun siap beroperasi. 6 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Sidorejo bakal melayani 21.000 penerima manfaat di sekolah-sekolah wilayah sekitarnya. 2 dapur SPPG telah siap beroperasi pertengahan Mei ini. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional mulai mengakselerasi program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Madiun. 6 dapur makan bergizi gratis mulai didirikan di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari secara bertahap. 2 dari 6 dapur MBG di Desa Sidorejo sudah siap dijalankan. 2 dapur MBG Dusun Kali Ulumbu akan beroperasi pada pertengahan Mei 2025. Iya, ada 3 orang, ada ahli kepala SPPG-nya yaitu SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ada ahli gizi, dan ada akunting. Pak, target paling cepat nanti kapan Pak mulai operasi dan tadi saya sudah bilang untuk dapur ini. Untuk 6 dapur lain yang belum masih pembangunan. Ini kita SPPG itu tergantung SPPI. Sekarang sudah berlangsung operasional 1088 SPPI, berarti masih ada 900, tapi itu di luar Jawa juga membutuhkan.
6 dapur MBG ditargetkan melayani sekitar 21.000 penerima manfaat. Satu dapur MBG menyerap sekitar 47 pekerja, ditambah ahli gizi, akuntan, dan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Dapur MBG di Desa Sidorejo melayani penyaluran makan ke sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Kebonsari dan sebagian di wilayah Kecamatan Geger. Di sebelah sana nanti akan dibangun 2 dapur, lalu di sebelahnya kantor desa 1, di Balong Asri 1. Jadi di desa ini akan ada 6. 6 desa itu akan memproduksi sekitar 3.500 kali 6. Jadi ada berapa itu? 3.500, 21.000. Bahan pangan yang diperlukan dapur MBG seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, daging, dan telur didatangkan dari sejumlah wilayah yaitu Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pemkot Madiun membuat program sekolah peduli inflasi guna meningkatkan pemahaman siswa tentang inflasi. Sejumlah sekolah SD dianjurkan menanam berbagai komoditas tanaman cabai yang melibatkan murid di dalam merawat tanaman. Para murid SD Negeri 02 Mojorejo, Kecamatan Taman Madiun ini tengah menikmati hasil panen cabai yang mereka tanam di lingkungan sekolah. Selain cabai, sayur mayur seperti kangkung, sawi, dan terong juga ada di sekolah. Kegiatan ini merupakan program sekolah peduli inflasi yang digagas Pemkot Madiun. Tujuannya meningkatkan pemahaman murid tentang inflasi, perilaku belanja bijak, dan praktik urban farming. Seluruh bibit diberi secara gratis oleh Pemkot Madiun. Budidaya tanaman turut melibatkan murid secara terjadwal. Saat memanen, sayur maupun ikan diperbolehkan dibawa pulang siswa untuk dimasak. Hari ini saya lihat sudah ada tanaman cabai 700. Artinya target murid 1 punya 2, guru punya 2, targetnya terpenuhi. Lainnya sayur, lainnya ikan. Nanti kalau sudah panen, inilah yang nantinya akan dibawa anak-anak sendiri. Bawa pulang kasihnya ibunya. Ini akan menekan inflasi. Karena saya juga salah satunya hobi pemeliharaan ikan, menanam sayuran. Saya mengajak anak-anak karena itu sebagai sumber belajar di sekolah ini dan kami harus mendukung program pemerintah pusat maupun daerah. Saya sangat setuju sekali dengan adanya program seperti itu. Jadi anak-anak bisa tahu caranya memelihara ikan, bagaimana cara memelihara sayur, bagaimana. Jemaah calon haji dari kloter 3 meninggal dunia. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya meminta jemaah calon haji yang akan berangkat mewaspadai cuaca ekstrim di Arab Saudi. Pasalnya saat musim haji tahun ini cuaca di Tanah Suci bisa mencapai 41 derajat Celcius. PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau pada jemaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas tak penting saat berada di Arab Saudi. Pasalnya saat ini cuaca di Tanah Suci sedang panas ekstrim di siang hari hingga mencapai 41 derajat Celcius. Jemaah juga diimbau mengkonsumsi banyak buah dan air putih untuk mencegah dehidrasi dampak cuaca panas ekstrim. Jemaah diminta bisa memanfaatkan waktu ibadah di Masjid Nabawi dengan bijak karena pelaksanaan ibadah haji masih awal Juni. Ibadah memang baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi badannya masing-masing karena perjalanan haji masih panjang. Ini baru masuk Mekah, baru masuk Madinah. Sementara
41 hari akan menjalankan ibadah haji. Bisa jadi 9 hari di Madinah, kemudian sisanya ada di Mekah. Jadi saya berharap kepada para jamaah untuk selalu menjaga kesehatan, istirahat secukupnya, minum yang banyak, konsumsi yang disiapkan itu makan, terutama buah-buah yang sudah disiapkan oleh Kementerian. Seorang jemaah calon haji dari kloter 3 yang sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya meninggal dunia. Istri almarhum yang sempat menunda keberangkatan memutuskan tetap berangkat. Untuk porsi haji yang wafat bisa dilimpahkan ke ahli warisnya dan mendapat asuransi 96 juta rupiah. Setelah menunda keberangkatan ke Tanah Suci karena harus dirawat di Rumah Sakit Haji Isdiono Taslim, akhirnya meninggal dunia Minggu 4 Mei pagi. Calon jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung yang tergabung di kloter 3 ini meninggal karena sakit TBC dan stroke. Sesuai aturan, jemaah yang meninggal saat proses pemberangkatan di embarkasi akan mendapat asuransi sebesar biaya haji, yaitu 96 juta rupiah. Untuk porsi hajinya bisa digantikan ahli waris, namun keberangkatannya harus menyelesaikan pengurusan dokumen paspor dan visa. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya, Ahmad Sruji Baktiar mengatakan istri almarhum yang sempat ikut menunda keberangkatan memilih tetap berangkat, namun masih menunggu kursi kosong di kloter berikutnya atau setelah peringatan 7 hari meninggalnya sang suami. Pak Isdiono itu kloter 1 dari Tulungagung, kita sudah berikhtiar nyampe di asrama haji, sudah kita dikirim ke klinik, kemudian dirujuk ke rumah sakit, dan Allah mentakdirkan lain, beliau sudah wafat dan nanti kita berbelasungkawa atas wafatnya beliau. Sebelumnya, Isdiono Taslim harus dirujuk ke Rumah Sakit Haji pada 1 Mei lalu. Setelah mendapat perawatan medis selama hampir 4 hari, jemaah calon haji itu meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, seorang kakek tukang pijat di Surabaya akhirnya bisa berangkat haji tahun ini dari sebagian tabungan hasil memijat. Sang kakek bersyukur bisa menunaikan rukun Islam kelima bersama istrinya sesuai cita-cita sejak awal pernikahan. Ini dia liputan inspiratifnya untuk Anda. Rohmat Munandar dan sang istri Yuli Kotimah bersyukur cita-citanya sejak awal menikah menunaikan ibadah haji bisa terlaksana tahun ini. Meski bekerja sebagai tukang pijat urut, kakek 3 anak dan 4 cucu ini rajin menabung untuk mewujudkan niatnya ke Tanah Suci. Kakek yang akrab disapa Gusmat ini menyisihkan uang hasil memijat sejak tahun 1998. Pada tahun 2012, Rohmat dan sang istri mendaftar haji dan menabung secara rutin setiap bulan untuk biaya haji. Rohmat tak pernah mematok tarif memijat. Uang hasil memijat diserahkan ke sang istri untuk dikelola memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan selebihnya ditabung untuk mengangsur biaya haji. Ya, memang saya sejak punya cita-cita haji, itu punya hajat, ingin keinginan haji, malah alhamdulillah rezekinya itu tambah dikasih lancar sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, daftar tahun 2012 bulan Mei. Pak, persiapannya untuk berangkat haji ini apa, Pak? Fisik atau seperti apa? Persiapan saya satu ya fisik, jadi dan juga masalah tentang iman dan takwa yang saya utamakan itu. Kalau iman dan takwanya kurang, fisiknya pun juga akan kurang, kan gitu mungkin. Pasangan suami istri warga Jalan Cumpat Kulon, Makam Kenjeran, Kota Surabaya ini akan berangkat ke Tanah Suci dari embarkasi Surabaya pada 7 Mei. Persiapan fisik dan mental juga dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pameran sejarah pramuka lintas negara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Universitas PGRI Adibuana Surabaya berkolaborasi dengan Museum Baden Powell House atau BP House Indonesia menggelar pameran jelajah sejarah dan pernak-pernik pramuka Amerika Indonesia. Pameran yang dibuka untuk umum ini menampilkan puluhan ribu koleksi pernak-pernik kepramukaan lintas negara dan sejarahnya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma, sampai jumpa. Ribuan pernak-pernik kepramukaan dari Indonesia dan Amerika ini ditampilkan dalam pameran pramuka yang berlangsung di lobi gedung Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pameran yang terbuka untuk umum ini menarik perhatian lantaran menyuguhkan beragam dokumen kepramukaan, atribut, aksesoris, hingga seragam pramuka lintas negara mulai dari tahun 1910 hingga 2010 silam. Pihak kampus berkolaborasi dengan pengelola Museum BP House Indonesia menggagas pameran ini dengan tujuan edukasi dan memberi wawasan lebih bagi pengunjung, masyarakat dan khususnya anak muda terkait sejarah perkembangan pramuka Amerika hingga jiwa persahabatan persaudaraan dengan antar negara. Terima kasih Pak. Semua yang ada mulai dari dokumen, atribut, seragam dan sebagainya itu nuansanya adalah Amerika. Mengapa? Supaya generasi kita khususnya di Indonesia ini, generasi muda kita perlu memahami makna persahabatan, makna berteman baik antar warga negara maupun dengan warga negara lain. Tidak hanya kepramukaan Amerika, di pameran ini pengunjung juga dapat belajar lebih mendalam terkait ragam materi dan sejarah kepramukaan lebih dari 32 negara melalui 33.000 koleksi pernak-pernik pramuka dari seluruh dunia. Jadi pameran ini tuh sungguh-sungguh sangat bermanfaat bagi generasi muda, apalagi pecinta pramuka yang sangat saat ini tuh jarang digemari, karena kalau ada pameran-pameran begini tuh kita bisa tahu gimana sejarah pramuka dulu sampai sekarang berkembangnya tuh bagaimana. Yang paling menarik apa menurut Mbak sendiri? Menurut saya itu seperti ini Kak, bed-bed yang didapatkan ketika berjuang untuk mendapatkannya tuh dengan mengikuti kemah-kemah, lalu mengikuti penempuan SKU begitu. Pengunjung bisa datang secara gratis ke pameran tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi pemantik untuk mengenal sejarah kepramukaan antar negara lebih dalam terutama bagi anak muda. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.